Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Kandungan Al-Quran tingkat Fakultas Universitas Riau tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Winda Pertiwi, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020. Dan rekan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Mirnawati dari Fakultas Hukum Angkatan 2020. penyalahgunaan narkoba menjadi sebuah masalah yang tidak pernah habis di Indonesia. Segala upaya telah dilakukan, salah satunya dengan membentuk Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN. Tindak pidana narkotika tidak hanya berada di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat ekonomi menengah, atas, bahkan bawah, hingga tingkat pemuda. Berdasarkan data pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Ramawati mengatakan, narkoba sebagai obat-obatan dalam konteks terlarang memiliki dua efek. Efek yang pertama sebagai stimulan untuk meningkatkan energi, dan efek yang kedua sebagai depresan atau untuk menurunkan energi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional yakninya Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebutkan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkotika. Badan Narkotika Nasional selaku focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mencatat angka penyalahgunaan narkoba di tahun 2017 sebanyak 3.375.115 orang pada rentan usia 10 hingga 59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Dapat kita lihat bersama dari data prevalensi berdasarkan 13 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu bersumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh di 2017, di mana angka terendah itu ada di Provinsi Bali, yakni sebesar 0,3%, dan yang angka paling tertingginya yaitu ada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 7,5%. Selanjutnya juga ada grafik prevalensi dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ini bersumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Dari grafik ini, di mana yang berwarna biru itu data orang yang sering memakai, sedangkan yang berwarna kuning adalah orang yang baru setahun memakai. Dari situ bisa kita lihat ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan daerah istimewa Yogyakarta sebagai 5 provinsi yang mempunyai data prevalensi penggunaan narkoba tertinggi. 71% atau 24 provinsi yang berada di bawah penggunaan narkotika yang rendah menurut data nasional. Berdasarkan data survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018 menunjukkan 3 alasan utama mengapa anak atau generasi muda Indonesia menggunakan narkoba. Data tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Rando Lady Nurhayanti Rosalin, Master of Science. Adapun 3 alasannya, yang pertama, 64% generasi muda atau anak bangsa menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu dan coba-coba. Yang kedua, untuk bersenang-senang, dan alasan yang ketiga karena dibujuk teman. Berdasarkan data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa
pengetahuan generasi muda terhadap bahaya narkoba sangatlah minim, karena 64% menunjukkan generasi muda menggunakan narkoba karena rasa ingin tahu dan coba-coba. Lestari mengungkapkan bahwa ada 2 faktor penyebab seseorang menggunakan narkoba. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi dari dalam diri seseorang. Faktor-faktornya meliputi yang pertama, perasaan egois. Tanpa kita sadari, perasaan ini seringkali mendominasi dalam diri. Perasaan ini muncul ketika harapan atau keinginan seseorang tidak terpenuhi. Sehingga tidak jarang generasi muda atau masyarakat salah mengartikan justru terjun ke dalam hal yang salah, yaitu narkoba. Faktor selanjutnya yaitu kehendak ingin bebas. Kehendak ingin bebas tentulah ingin dirasakan oleh setiap orang, tidak terkecuali generasi muda. Namun pada kenyataannya, norma-norma dan aturan yang ada di dalam masyarakat justru membuat mereka terkekang. Sehingga tidak jarang generasi muda justru salah mengartikan hal tersebut dan malah terjun ke dalam narkoba. Yang ketiga adalah goncangan jiwa. Goncangan jiwa merupakan perasaan atau hal yang tidak bisa dihadapi oleh diri seseorang. Hal tersebut terjadi ketika seseorang tidak mampu menyesuaikan diri oleh perubahan zaman yang serba modern dan kompleks, sehingga ia tidak mampu menyaring segala hal yang ada. Ia menyerap segalanya, tidak terkecuali narkoba. Faktor yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor ini terjadi dari luar diri seseorang. Faktor-faktornya meliputi keadaan ekonomi dan juga lingkungan. Pada dasarnya keadaan ekonomi terbagi atas 2, keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik. Keadaan ekonomi yang baik akan mempermudah seseorang untuk menggapai apa yang ia inginkan, tidak terkecuali narkoba. Sedangkan keadaan ekonomi yang kurang baik tentu akan membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun justru kebanyakan dari mereka yang ingin keluar dari himpitan permasalahan justru salah melangkah dan melampiaskannya kepada narkoba. Yang kedua adalah lingkungan. Pada dasarnya lingkungan terdiri atas 3, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat. Lingkungan ini membawa dampak yang cukup banyak kepada seseorang. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif tentulah akan membuat seseorang hidup sehat. Namun, dampak negatif akan membuat seseorang untuk hidup yang ceroboh, hidup yang tidak sehat, kotor, tidak terkecuali untuk menyalahgunakan narkoba. Dari permasalahan mengenai narkoba tadi dapat kita sangkut pautkan dengan firman Allah, yakni dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal yang mendatangkan mudarat. Apa itu hal mudarat? Hal mudarat adalah hal yang merugikan. Seperti halnya saat kita mengkonsumsi narkoba. Di situ kita hanya mendapatkan nikmat semata, yaitu nikmat yang sementara, di mana kita hanya mendapatkan kesenangan itu di awalnya saja. Di sebalik itu, mengonsumsi narkoba itu banyak mendatangkan hal mudarat, seperti halnya dosa yang besar. Dan setelah itu, kita nanti di akhirat akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ada lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam firman Allah ini, Allah menjelaskan bahwa Allah itu menyayangkan hambanya membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Sepertinya kita tadi meminum khamar, narkoba, apabila kita menggunakannya dalam hal yang tidak wajar, kita dapat membunuh diri kita sendiri. Dari firman Allah tadi, kita dapat melihat bahwa Allah saja sayang kepada kita.
Tapi kenapa kita menyanyiakan diri yang masih baik ini kepada hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang membuat dosa nantinya. Selanjutnya, juga ada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima yas'alunaka madza yunfiqun qulil kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang maknanya, mereka menanyakan kepadamu, wahai Nabi, tentang khamar, yaitu semua minuman yang memabukkan dan berjudi. Pertanyaan itu muncul antara lain karena di antara rampasan perang yang diperoleh pasukan pimpinan Abdullah bin Jais, seperti disinggung pada ayat 217, terdapat minuman keras. Katakanlah pada keduanya, terdapat dosa, yakni mudarat yang besar. Keduanya menimbulkan permusuhan dan menyebabkan kaum muslim melupakan Allah dan enggan menunaikan sholat. Dan keduanya juga mengandung beberapa manfaat bagi manusia, seperti keuntungan dari perdagangan khamar, kehangatan badan bagi peminumnya, memperoleh harta tanpa susah payah bagi pemenang dalam perjudian, dan beberapa manfaat yang diperoleh fakir miskin dari perjudian pada zaman jahiliyah. Tetapi dosanya, yakni mudarat yang ditimbulkan oleh khamar dan judi, lebih besar daripada manfaatnya. Khamar diharamkan dalam Islam secara berangsur. Ayat ini menyatakan bahwa minum khamar dan berjudi adalah dosa dengan penjelasan bahwa pada keduanya terdapat manfaat. Tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat itu. Surah An-Nisa ayat 43 dengan tegas melarang minum khamar, tetapi terbatas pada waktu menjelang sholat. Surah Al-Maidah ayat 90 dengan tegas mengharamkan khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, dan menyatakan bahwa semuanya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus dijauhi selamanya oleh orang-orang beriman. Bagian akhir ayat ini menjelaskan ketentuan menafkahkan harta di jalan Allah, dan mereka menanyakan kepada tentang apa yang harus mereka infakkan di jalan Allah. Dikatakan kelebihan dari apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari kebutuhan keluarga. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Allah sudah banyak menegaskan tentang khamar, Allah sudah banyak menegaskan tentang perjudian, hal-hal yang mudarat, hal-hal yang nantinya menimbulkan dosa dan kemaslahatan di dalam umat manusia sendiri. Jadi kita selaku manusia harus menyayangi diri kita sebagaimana Allah menyayangi diri-diri hambanya agar mereka selalu bertakwa dan berada di jalan yang benar. Berdasarkan dalil tersebut, dapat kita ketahui bahwa narkoba haram untuk dikonsumsi. Bahkan para ulama sepakat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sebagai zat yang memabukkan haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Berdasarkan permasalahan dan dalil-dalil Quran yang ada, maka solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan memperbanyak ibadah dan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 40, dan bacalah kitab Al-Quran yang telah diriwayatkan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ingatlah, mengingat Allah pada saat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Sejalan dengan hal tersebut,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syam ayat 7-10. Melalui surah Asy-Syam, Allah mengisyaratkan bahwa manusia memiliki dua sifat, sifat baik dan juga sifat yang buruk. Muslimah yang baik adalah muslimah yang mampu menjalankan ibadah dan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Muslimah yang sudah menjalankan ibadah dan amalan diharapkan mampu menangkal hal-hal keji, tidak terkecuali narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah makhluk terbaik yang diciptakan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Sehingga manakala dihadapkan kepada ujian yang berat, muslimah tidak lagi memutarkan langkah kepada jalan yang durhaka. Justru mereka mampu berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Dan ujian ini tidaklah menambah apa-apa, melainkan menambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal tanah. Ingatlah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dia mengajari manusia melalui perantara kalam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Dari surah tersebut, Allah mengisyaratkan agar manusia mau belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Sejalan dengan hal tersebut, Albert Einstein pernah berkata, "Science without religions is blind, and religions without science is..." Kita bisa mengambil contoh dari seseorang yang pandai menggunakan komputer dan internet. Namun, justru mereka menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan berupa cybercrime. Seharusnya pengetahuan mereka digunakan untuk membantu generasi muda dan masyarakat. Itu menunjukkan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan yang luas, tapi tidak menjamin orang tersebut menerapkan konsep-konsep yang diajarkan oleh agama. Seseorang mempunyai pengetahuan yang luas, tapi tidak menjamin orang tersebut menerapkan konsep-konsep yang diajarkan oleh agama. Dengan permasalahan yang dijabarkan sebelumnya, maka kami membuat ide atau gagasan sebagai solusi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui aplikasi yang kami beri nama IBH, yaitu Islamic Brother and Sister Habit Apps. Kami mempunyai alasan mengapa kami memilih IBH sebagai aplikasi, media, dan sarana untuk solusi dari pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu fleksibel, di mana dalam penggunaan aplikasi ini seperti yang kita lihat di era digital, semua kalangan mampu menggunakan Android dan mampu mengaplikasikan bagaimana penggunaan aplikasi nantinya. Mereka lebih mudah mendownload dan mengerti dengan penggunaan dari aplikasi IBH ini nantinya. Yang kedua yaitu penggunaan yang berkelanjutan. Maksud dari penggunaan berkelanjutan di sini adalah fitur yang terdapat di dalam IBH nantinya yaitu berkelanjutan. Dari awal kami memulai dari tingkatan yang paling rendah. Mungkin untuk anak yang TK, SD, nanti selanjutnya pembelajarannya itu akan berlanjut sampai SMP, SMA hingga untuk umum. Di situ mereka akan diberikan evaluasi, mereka akan diberikan smart info mengenai info-info terbaru, mengenai pengingat agar mereka selalu mendirikan kebaikan dan selalu mengingat hadis-hadis atau info-info mengenai keimanan untuk mereka nantinya. Selanjutnya itu ada kredibilitas. Mudahnya kepercayaan orang terhadap IBH ini, karena nanti di dalam fitur ini juga terdapat kajian, yaitu yang akan disampaikan oleh ustadznya langsung, dan nanti IBH ini kemungkinan
akan dilanjutkan di bawah dari tanggung jawab Kemenak atau Kementerian Agama itu sendiri. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai IBH. Sejalan dengan hal tersebut, maka kami memberikan ide dan gagasan berupa desain aplikasi yang kami beri nama IBH yang merupakan singkatan dari Islamic Brother and Sister Habits App yang menjadi upaya dan solusi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Aplikasi ini ditujukan kepada institusi pendidikan dan juga ustadz yang nantinya akan menjadi admin dan ketua di dalam aplikasi. Berikut merupakan tampilan desain aplikasi IBH. Berikut merupakan logo dari aplikasi IBH. Berikut merupakan desain logo IBH. Apabila admin ataupun ketua, baik itu dari instansi pendidikan maupun ustadz, ingin masuk ke dalam aplikasi, langkah yang pertama adalah melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, email, dan juga password. Setelah itu akan muncul tampilan berupa add, artinya admin ataupun ketua bisa memasukkan peserta didik ataupun masyarakat yang ingin bergabung ke dalam aplikasi. Setelah masyarakat dan admin telah bergabung, akan muncul tampilan fitur aplikasi. 3 fitur yang tersedia di dalam aplikasi IBH. Fitur yang pertama adalah fitur amalan yaumiyah yang berguna sebagai alarm pengingat agar peserta didik dan masyarakat tidak lupa menjalankan amalan berupa sholat. Kemudian, di fitur ini juga nantinya akan tersedia link yang bisa digunakan admin dan juga peserta didik dan masyarakat untuk melakukan tadabbur Al-Quran dan tilawah Al-Quran. Fitur yang kedua adalah fitur Smart Info yang nantinya akan berisi berita-berita terbaru terkait narkoba, dalil-dalil Al-Quran, dan juga ceramah yang berkaitan tentang narkoba dalam. Ini akan tersedia link yang bisa digunakan admin dan juga peserta didik dan masyarakat untuk melakukan tadabbur Al-Quran dan tilawah. Fitur yang kedua adalah fitur Smart Info yang nantinya akan berisi berita-berita terbaru terkait narkoba, dalil-dalil Al-Quran, dan juga ceramah yang berkaitan tentang narkoba dalam bentuk teks. Fitur yang ketiga adalah fitur feedback. Fitur ini berguna untuk masyarakat dan peserta didik melakukan sesi tanya jawab, baik itu berupa pernyataan maupun pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh admin atau ketua di dalam aplikasi. Adapun strategi implementasi ide atau gagasan, yang pertama akan dilakukan observasi kondisi lapangan dan pengumpulan pendapat beberapa ahli. Yang kedua, akan dilakukan brain design, yang setelah itu akan dilakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Ustadz. Yang ketiga, akan dilakukan perencanaan dan pengembangan aplikasi, berupa pengumpulan data dan pengumuman. Yang keempat, adalah uji coba aplikasi. Setelah aplikasi dirilis, para institusi pendidikan dan ustadz akan melakukan sosialisasi bagaimana cara penggunaan aplikasi dengan dibantu tenaga penyuluh. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara mendatangkan tenaga penyuluh yang nantinya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi IBH. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung akan dilakukan dengan membuat video terkait bagaimana penggunaan aplikasi IBH dengan membuat video rekaman yang nantinya akan diunggah di kanal YouTube. Dengan adanya ide dan gagasan ini, kami berharap ini bisa menjadi solusi dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Karena kami meyakini bahwa setiap generasi muda pasti punya mimpi. Hal ini sejalan dengan pendapat Eleanor yang mengatakan bahwa masa depan adalah milik mereka yang meyakini keindahan mimpi mereka. Karena kami juga meyakini setiap generasi muda pasti punya mimpi. Maka jangan rusak mimpi kita dengan menyalahgunakan narkoba. Hidup generasi muda, salam sehat untuk kita. Karena kami juga meyakini setiap generasi muda pasti punya mimpi. Maka jangan rusak mimpi kita dengan menyalahgunakan narkoba.
Hidup generasi muda. Salam sehat untuk kita semua. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.